Berharap Pertamina bangkrut dan Ahok dipecat, akun Ardian Syafira alias Kadrun Goblok serukan masyarakat beralih ke Pertamini. Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu. Bahkan secara maju saya melihat orientasi Pertamina sedemikian sebagai korporasi memasuki energi transisi yang menyiapkan segenap skema, sekali lagi appreciate setinggi-tingginya. Saya kalau memang Ahok sudah berubah mungkin mau. Apakah mampu? Saya yakin nggak mampu kalau hanya Ahok. Karena ini mafia ini ada di kekuasaan dan ada di sekitar kekuasaan. Kemudian kilang sendiri dalam 10 tahun ke depan kan kebutuhan investasi kita sekitar 40 miliar US dollar. Jadi itu ya masih nggak cukup. Jadi tetap kita akan price funding dari tempat. Dilansir dari laman terkini ID, postingan seorang netizen di media sosial dengan nama akun Ardian Syafira menyerukan masyarakat beralih ke Pertamini agar bensin di Pertamina tak laku sehingga perusahaan milik negara tersebut bangkrut. Bikin ngakak saya sampai ke jungkal. Adapun foto tangkapan layar postingan akun Ardian Syafira serukan masyarakat beralih ke Pertamini agar Pertamina bangkrut itu viral usai dibagikan pengguna Twitter @celebes26 seperti dilihat terkini ID pada Rabu 27 Juli 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku heran dengan postingan Ardian Syafira tersebut. Pasalnya, bensin di Pertamini juga berasal dari Pertamina. Cuit akun netizen @celebes26, benci sih boleh, tapi gap jangan. Emangnya bensin eceran bukan berasal dari Pertamina ya? Lol. Dilihat dari foto tangkapan layar postingan akun Ardian Syafira tersebut, tampak yang bersangkutan menyerukan masyarakat beralih ke bensin kaki lima, salah satunya Pertamini. Hal itu menurut Ardian Syafira supaya Pertamina tidak laku dan bangkrut. Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka salah satu pihak yang ia singgung di Pertamina bisa segera dipecat. Dia menuliskan, "Mantap bung, mari kita beralih ke bensin kaki lima supaya Pertamina nggak laku dan bangkrut, terus doi dipecat." Postingan Ardian Syafira itu pun lantas ditanggapi salah satu netizen lainnya, yaitu Dede Arifin. Kata Dede Arifin, Ardian Syafira emang Pertamina punya pengolahan BBM sendiri, bukannya ambil dari Pertamina juga, sama kayak bensin eceran yang di botol. Hahaha. Menanggapi komentar Dede Arifin, akun Ardian Syafira pun mengatakan bahwa Pertamini pengolahan bensinnya beda dengan Pertamina karena diolah sendiri dari pohon sawit. Kata akun Ardian Syafira, Dede Arifin kalau Pertamini setahu saya mengolah bensin sendiri dari pohon sawit. Bani Kadal emang kayaknya pas Tuhan bagi-bagi otak, mereka cuma dapat separuh atau seperempat karena rebutan satu sama lain. Makanya bego nggak berujung. Aduh, prihatin banget loh saya guys. Mereka ini memang terlalu dengki dengan orang lain. Saking bencinya dengan pemerintah dan dalam cuitan Kadrun bego tadi adalah Pertamina. Apapun yang terkait akan diboikot dan dilarang. Padahal kalau dikasih gratis, mereka juga bakal ngangguk-ngangguk kepala, ngiler dan mengeluarkan liur. Munafik las kakap. Saya jamin juga deh mereka pakainya BBM jenis Pertalite dan mungkin gak pernah beli ke SPBU karena takut uang mereka buat beli BBM terus uang mereka dimiliki Ahok. Saya jamin logika koplak yang ada di otak mereka yang separuh seperti itu. Kasian drone, hidup mereka ini sungguh kasihan. Selalu menghabiskan waktu untuk membenci pihak lain. By the way, nih drone, saya kasih sedikit informasi biar kalian gak gublok-gublok amat. Stasiun pengisian bahan bakar mini atau POM mini, singkatan dari pompa bensin mini, adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak yang eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. POM mini kerap juga disebut oleh masyarakat dengan sebutan Pertamini, di mana istilah ini kerap menjadi label yang terpasang di sejumlah POM mini. Meski demikian, usaha ini bukan bagian dari PT Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Pihak Pertamina menganggap bahwa Pertamini merupakan bisnis ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama bahaya kebakaran. Menurut Direktur BBM BPH Migas Hendri Ahmad, Pertamini maupun penjual bensin eceran lainnya yang tidak memiliki izin usaha dapat
dikenai hukuman pidana penjara 6 tahun atau denda sebesar 60 miliar rupiah karena melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa aspek keamanan Pertamini masih sangat kurang karena seringkali ditemui penjual yang merokok di samping alat Pertamini. Pertamini juga ditengarai merugikan konsumen karena berdasarkan pengawasan volume yang dikeluarkan alat Pertamini tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Bahkan terdapat pula beberapa kali peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh kios Pertamini. Tapi tenang, untuk melaksanakan peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2018, Pertashop diluncurkan oleh Pertamina sebagai alternatif SPBU dan Pertamini dengan modal lebih kecil, tampilan yang lebih minimalis, serta distribusi yang lebih legal. Dalam mekanismenya, Pertamina menggandeng mitra pihak ketiga dalam pendistribusian bahan bakar minyak ke kawasan yang belum diakses SPBU, terutama di wilayah pedesaan. Jadi drone, tolonglah, please lah, begonya itu jangan dipelihara ya. Paling tidak smartphone yang lu pakai buat browsing biar tambah pinter dikit gitu loh. Aduh, kasihan. Bagaimana menurut Anda? Satu benda mati yang Ahok bangun jauh lebih berguna daripada koleksi benda matinya Anies. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwansiwar.com. Bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan. Jika melihat begitu banyak tubuh dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasil. Bangun manusia itu menjadi terdidik, wawasannya luas. Itu kalau difoto nggak ada bedanya. Punya keterampilan, foto nggak ada bedanya. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 rasanya tak bisa lepas dari ingatan kita begitu saja. Tak hanya bagi warga Jakarta, yang kini 58% warganya yang ikutan nyoblos Anies Sandi kudu menanggung akibat dari pilihan mereka, tapi juga secara nasional. Pilkada DKI Jakarta bisa dibilang kalau bukan satu-satunya sebagai salah satu pilkada terburuk sejak proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar di negeri ini. Sampai hari ini pun jelang tahun terakhir masa kepemimpinan Anies yang dulu berpapasan dengan Sandiaga Uno, tapi kini berganti partner dengan Ahmad Bemper Riza Patria itu. Kisah kepemimpinan Anies di Jakarta lebih banyak kontroversinya daripada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Nah, bicara soal janji kampanye dulu sewaktu Pilkada DKI Jakarta 2017 digelar, salah satu tudingan yang paling keras, boleh bilang kasar nggak ya, yang disampaikan Anies adalah menyangkut bangunan benda mati yang disebut menjadi fokus Ahok selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Mungkin waktu itu ada semacam iri hati yang dilihat Anies ketika menyebut bahwa dirinya tidak berencana hanya membangun benda mati, tapi membangun manusianya. Benda mati disebut ketika itu hanya menarik untuk difoto dan ditunjukkan. Kata Anies kala itu dengan pesonanya sebagai ahli tata kata, karena itu politisi senang membangun benda mati. Saking ahlinya menurut saya nggak heran kalau ada banyak yang lantas terkecoh, lalu mengangguk-angguk tanda nggak ngerti. Mereka terbuai pesona kata-kata indahnya, seperti buayan janji-janji manis lainnya yang terbukti sukses mengecoh 58% warga Jakarta yang dulu mencoblos Anies Sandi. Tapi kini semakin melihat bahwa pilihan mereka rasa-rasanya benar-benar keliru, tapi percuma. Toh pada akhirnya tinggal sebentar lagi Anies melengkapi jabatannya selama 5 tahun di DKI Jakarta. Nah, kembali ke persoalan benda mati. Seingat saya, ada legasi yang kuat yang ditinggalkan oleh pemerintahan Ahok yang sempat dilanjutkan oleh Jarot, yaitu dengan simpang susun semangginya yang begitu megah itu. Selepas dari penjara di Makobrimob, Ahok berkesempatan melintasi jalan yang megah itu yang dulu dibangun pada masa pemerintahannya tanpa sepeser pun memakai uang APBD. Beda banget dong sama proyek Formula E.
di mana lebih terlihat membuang uang rakyat dengan percuma, tapi sampai hari ini hasilnya nol besar, bukan? Lalu juga JIS yang katanya dibangun oleh Anies, padahal dari sejak zaman Fauzi Bowo sudah dicanangkan. Lalu pula diketahui ngutang dana PEN 80%-nya. Gila, saya rasa tak perlu menyebut karya-karya lain yang disebut Anies sebagai benda mati itu, karena selama 4 tahun pemerintahan Anies tidak ada satupun yang bisa mengalahkan satu bangunan yang mungkin justru sudah berkali-kali dilintasi Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita mau sebut apa? Tugu Getah-Getih, monumen peti mati dan setan-setanannya, genteng warna-warni, jalur sepeda di jalan protokol yang kini tinggal kenangan karena dibongkar pasang, jembatan tanpa atap yang katanya akan menarik minat warga untuk foto-foto, atau yang paling aktual sepatu raksasa yang kini sudah nggak nampak lagi setelah menjadi sasaran aksi vandalisme warga. Ya, kita belum bicara soal anggaran dari berbagai proyek benda mati yang dibangun di masa Anies yang terkesan membuat sosok gubernur santun dan seiman itu seperti menjilat ludahnya sendiri, ya kan? Bagi saya setidaknya ada 2 dugaan kenapa sampai Anies justru sibuk membangun benda mati. Padahal dulu sepertinya dia dengan yakin akan lebih fokus pada membangun manusia Jakarta. Terbukti deng, kebetulan Anies membangun manusia belum lama ini, yaitu dengan menjamu para anggota DPRD yang terhormat, lalu membuat mereka kenyang supaya imunitas naik dan tidak mudah sakit. Pertama, Anies dulu asal bicara. Yang penting terlihat kontra dengan program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Ahok Jarot. Kedua, Anies memang tak tahu apa-apa buat mewujudkan apa yang sudah diomongkannya semasa menarik simpati dari para calon pemilihnya pada Pilkada DKI 2017 silam. Bagaimana menurut Anda? Adakah bangunan benda matinya Anies yang mungkin terlewat dari ingatan saya? Yang misalnya kita tandingkan dengan Simpang Susun Semanggi sebagai benda mati yang murni dibangun sebagai bukti kapasitas Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan karena bantuan dari pemerintah pusat. Kayak JIS itu loh. Apakah bisa mengalahkan warisan Ahok? Rasanya kok belum ada ya. Entah kalau besok tiba-tiba dibangun monumen dengan bentuk mobil Formula E sebagai kenang-kenangan supaya program itu nggak dibilang gagal total dan merugikan negara karena menggunakan dana APBD untuk membayar DP-nya. Sekaligus bisa dipakai ngeles dengan berkata-kata, tuh ada buktinya Formula E bisa dibikinin monumen mobilnya di Jakarta. Dan silakan berpikir, apakah gubernur dengan omongannya yang nggak bisa dipegang itu pantas untuk diberi kesempatan meramaikan Pilpres 2024? Atau sebaiknya kita doakan bareng-bareng agar kiprah politiknya dicukupkan saja sampai mentok pada Oktober 2022 ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?